Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini masih terkait dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang kita ketahui dia menjadi anggota tim ses TKN Prabowo Gibran di jajaran Dewan Penasehat. Nah, apakah signifikan atau sejauh manakah signifikansi Habib Lutfi di dalam mendulang suara untuk Prabowo Gibran? Nah, ini perlu untuk kita telisik. Dan Habib Lutfi terlibat menjadi pendukung capres bukan hanya kali ini saja. Tetapi sebelum itu juga pernah menjadi pendukung Prabowo Gibran. Jadi pada Pilpres 2014, Habib Lutfi secara terang-terangan ikut mendukung Prabowo. Silakan ditelusur, dicek jejak digitalnya masih ada, masih banyak. Seperti apakah dukungan Habib Lutfi kepada Prabowo Hatta ya ketika itu 2014 ke Prabowo Gibran. Mau saya pendukungnya Pak Prabowo capres gitu ya. Nah, ketika itu 2014 walaupun didukung oleh Habib Lutfi, Pak Prabowo gagal menjadi calon presiden. Artinya menurut saya peranan atau posisi keberadaan Habib Lutfi menjadi pendukungnya Prabowo sesungguhnya tidak terlalu signifikan. Dia terlalu berpengaruh. Seandainya beliau memiliki dukungan yang besar dalam hal politik ya, mestinya Prabowo Hatta ketika itu bisa memenangkan Pilpres. Tapi faktanya yang menang ketika itu adalah Pak Jokowi. Nah, kita harus tahu ketika itu 2014 itu Habib Lutfi dalam posisi sedang jaya-jayanya menurut saya belum ada orang yang berani menyentuh posisi atau kehormatan, kemuliaan, status jabatannya Habib Lutfi. Belum ada isu tentang kepalsuan nasab, belum ada informasi tentang Habib Lutfi yang diduga bermasalah dengan sejumlah sejarah di Nusantara. Itu pun dengan posisi masih sempurna lah katakanlah begitu. Prabowo tidak sanggup memenangkan Pak Jokowi walaupun didukung oleh Habib Lutfi Pekalongan. Nah, apalagi hari ini dalam kondisi dunia perhabiban gonjang-ganjing kelap-kelap karena adanya penemuan atau tesis ilmiahnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, di mana dari tes itu diperoleh informasi bahwa ternyata para Habib adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tesis ilmiahnya tegas dan kemudian menjadi polemik bergulir, polemik nasab selama hampir 1 tahun terakhir. Disusul oleh persoalan-persoalan lain, persoalan akhlaknya para Habib, sejarahnya para Habib di tanah air. Termasuk Habib Lutfi ikut menjadi pusat perhatian dalam polemik nasab dan sejarah ini. Habib Lutfi banyak dikritik orang karena membuat versi sejarah berdirinya NU yang berbeda dari sejarah berdirinya NU yang selama ini dipahami oleh para kader-kader NU. Habib Lutfi juga ditengarai bermasalah dengan sejarah berdirinya Jatman, karena hal itu langsung dinyatakan oleh Romo Kiai Haji Halwani Nawawi Berjan Purworejo. Dan belum lagi sejarah-sejarah tokoh di Nusantara yang lain, seperti di KRT Sumodiningrat, di Jogja, sejarah gurunya sendiri, nasabnya gurunya sendiri, dikatakan bin Yahya, belum lagi tokoh-tokoh lain yang di bin Yahyakan. Nah, ini menjadi Habib Lutfi Pekalongan masuk dalam kisaran polemik nasab yang berat, bukan pere-pere, pada di pusaran langsung karena beliau adalah dianggap sebagai sesepuhnya para Habib di tanah air. Nah, dalam posisi ini logikanya dukungan politik, dukungan massa kepada Habib Lutfi pasti tidak akan sebesar
seperti 2014. Nah, maka menurut saya signifikansi pengaruh Habib Lutfi terhadap Prabowo Gibran menurut saya tidaklah signifikan. Bahkan mungkin dalam kondisi dan posisi tertentu bisa menjadi bumerang menurut saya, khususnya kepada mereka umat-umat Nahdien, warga Nahdien yang sudah tercerahkan, yang kemudian mempercayai bahwa para Habib ini bukan dzurriyyah Nabi. Yang mempercayai itu semua saya kira hari ini akan berpikir ulang terkait keputusannya untuk mendukung memilih Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu menurut saya, seandainya pun nanti Prabowo Gibran memenangkan pertarungan Pilpres 2024 ini, seandainya pun demikian, maka menurut saya ini bukanlah pengaruh dari Habib Lutfi Pekalongan, tapi pengaruh-pengaruh yang lain terkait dengan elektabilitas Pak Prabowo, elektabilitas Gibran, dan hal-hal lain yang membuat Prabowo Gibran memenangkan Pilpres, bukan karena pengaruhnya Habib Lutfi. Karena kalau pengaruhnya Habib Lutfi signifikan, pengaruhnya besar, maka mestinya Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2014 melawan Pak Jokowi. Faktanya Pak Jokowi lah yang menjadi pemenang pada saat itu. Nah, apalagi hari ini. Sekali lagi, apalagi hari ini di tengah para Habib diguncang oleh isu nasab, diguncang oleh isu sejarah yang ternyata mereka adalah imigran atau keturunan imigran, pendatang dari Yaman. Berbalik, berbeda 180 derajat dari klaim-klaim mereka selama ini yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Wali Songo, yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini, para Habib termasuk Habib Lutfi tidak sanggup, tidak mampu membantah tesnya Ghiyainuddin Utsman Al-Bantani itu. Sampai hari ini, tidak ada satupun Habib yang sanggup mematahkan temuan manuskrip nasab yang dikomandoi oleh Ghiyainuddin Utsman Al-Bantani. Itu artinya bahwa sesungguhnya kesejarahan mereka, baik dari sisi nasabnya maupun sejarah-sejarah lain, datangnya mereka ke sini, sejarah-sejarah Nusantara menjadi atau ada masalah besar dengan mereka ini. Tentu saja dukungan ini akan berimbas kepada dukungan politik mereka yang saya kira menjadi tidak sekuat dulu. Kalau dulu saja tidak berhasil mengegolkan capresnya, apalagi hari ini. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan buat Pak Prabowo Gibran, saya kira fenomena dan fakta-fakta ini harus menjadi perhatian penting, perhatian serius, karena ini ada waktu masih sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan lebih lah ya, bagaimana untuk menata diri, mengatur posisi diri agar perhelatan Pilpresnya bisa sukses dengan baik, tidak terpengaruh oleh klaim-klaim sejumlah orang, termasuk klaim-klaim Habib yang mendukung Pak Prabowo. Reputasi, pengalaman politik, dan apa yang telah dicapai sehingga sampai hari ini surveinya selalu memenangkan perhitungan capres dibanding Pak Ganjar dan Pak Anies. Saya kira itu harus menjadi pertimbangan penting dan itu yang harus dikembangkan akan terus memenangkan. Sekali lagi kita mendukung Pak Prabowo, kita juga mendukung Pak Ganjar sebagai sama-sama nasionalis menjadi calon pemimpin bangsa ini. Mari kita kembangkan kampanye yang positif dan kita hindari kampanye black campaign. Kita mendukung sosok-sosok nasionalis untuk memimpin bangsa ini dan kita tidak mendukung orang-orang yang pernah terlibat dengan gerakan kelompok radikal menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.